Ya, teman-teman tadi kita banyak berbicara mengenai visi, prepare the FGB Man. Dari 3 narasumber yang kita tahu, goalnya itu mau kemana teman-teman setelah tiga sesi disampaikan itu. Goalnya mau apa kira-kira? Ada yang, ayo kita ini agak santai, jadi Q&A ya. Goalnya kira-kira apa yang kepingin dicapai tadi itu pembicara? Supaya kita paham akan panggilan kita di FGB kan, tentunya begitu. Calling kita, wawasannya sudah nangkap. Oke, nah saya lanjut untuk bagaimana kita FGB Man yang sudah prepare tadi untuk dapat mewujudkan visi itu. Jadi tetap saya sama berbicara juga bukan organisasi, juga bukan di struktur, tapi berbicara organismenya, tetap manusianya ya. Nah, untuk member, kalau member ini berlaku semua, baik kita CP, Field Rep, RD, RVP, itu juga member. Ya, jadi bagaimana untuk kita fulfill the vision itu? Teman-teman di chapter, member itu harus mengalami dan menghidupi visi. Jadi itu perlu kita ingat ya. Kalau memahami visi, sebagian tadi di awal-awal kan Pak Johan sudah memaparkan bagaimana supaya kita memahami visi. Orang luar pun juga memahami visi full gospel, sebenarnya itu. Ya, jadi sebagai member itu kita betul-betul harus mengalami visi. Mengalami visi apa sih? Tadi kan juga sudah dijelasin. Ayo, saya kan meremind aja. Ada? Boleh tadi hadiahnya diberikan yang bisa menjawab supaya panas. Sepeda ya? Ya oke. Mengalami visi artinya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti apa yang disampaikan tadi, visi full gospel. Bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang dipenuhi Roh Kudus, membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa, dan menghubungkannya kepada Tuhan. Nah itu dia mengalami visi, mengalami satu pembaruan hidupnya. Dia bukan menjadi manusia baru tadi, Pak John katakan begitu ya. Jadi sangat disayangkan kalau setiap kita, sorry ini, ya saya disclaimer dulu. Jadi saya banyak berbicara apa yang kita lakukan sehari-hari di chapter. Jadi saya disclaimer dulu bahwa saya tidak tahu keberadaan DKJ 2 dan DKJ 6. Jadi contoh-contoh ini saya ambil dari regional lain ya. Jadi bukan di sini. Oke. Jadi atau kita dengarkan dulu saya membawa teman bagaimana dia mengalami visi ya. Kita dengarkan dulu Pak Halim Gunarso dari Surabaya, beliau adalah RDD TNT dari Regional Jatim 1. FGB Man, be strong in the Lord. Ya, saya terima kasih ya sama rekan saya Pak Budianto Leho dan juga rekan-rekan saya, para leader, para senior saya di tempat ini memberikan kesempatan bagi saya untuk sedikit berbagi pengalaman sharing pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan saya, khususnya di dalam pelayanan di FGB MFI ini. Saya masih ingat ya, tak kalah saya mungkin 10 tahun ya, 10 tahun lebih, waktu saya dipercaya sebagai presiden chapter ya, presiden chapter. Saat itu juga saya melayani
juga bertumbuh ya di dalam sebuah gereja Chinese yang cukup besar lah ya. Kalau di sini seperti GKY gitu ya. Bahkan saya juga didaulat sebagai ketua majelisnya gitu di sana. Saya yakin pada saat itu, tak kala saya menjalani kedua pelayanan itu, api semangat tadi yang Pak Dali sampaikan itu ada ya dalam kehidupan saya. Tapi saya untuk kesiapan hati itu belum klik saya rasa. Semangat api itu ada ya, secara pribadi itu secara kedagingan, tapi secara kesiapan hati saya belum klik gitu loh. Saya bersyukur tak kala saya melayani di dua tempat itu yang saling melengkapi, Tuhan itu begitu baik ya. Khususnya adalah pertolongan daripada Roh Kudus ya. Dia panggil saya di wadah yang namanya FGB MFA ini. Dari sana saya dibentuk ya dan mengalami yang namanya tadi rekan saya Pak Liho itu ngomong pentingnya kita itu bukan cuma memahami tapi mengalami yang namanya visi itu. Dan saya dibentuk dan mengalami melalui wadah FGB MFA ini, melalui visi Tuhan yang diberikan di FGB MFA ini. Saya belajar dengan pertolongan Roh Kudus bagaimana saya lebih mengerti. Maka itu tadi saya ngomong, saya mengapi adanya, tapi secara kesiapan hati, walaupun saya waktu itu didampak sebagai ketua majelis di sebuah gereja yang cukup besar, saya belum klik. Di tempat inilah visi Tuhan itu saya bisa belajar dengan pertolongan, yaitu dengan belajar semakin mengerti apa yang dimaksud dengan callingnya, apa, terus saya dibentuk melalui karakter, dan saya pribadi dengan pertolongan Roh Kudus memiliki satu kerinduan lebih gitu loh, untuk saya belajar meningkatkan yang namanya kompetensi diri saya gitu. Bahkan dari banyak hal itu saya bisa banyak belajar apa, khususnya terkait dengan yang namanya kerendahan hati gitu. Saya banyak sekali dapat daripada yang saya tangkap dan saya alami melalui visi daripada FGB. Karena apa ya? Pengalaman waktu jadi presiden chapter itu, setiap minggu ya, waktu dulu itu nggak di restoran kan, jadi pindah satu rumah dari member dan member mungkin 2 bulan sekali baru itu ke restoran seperti ini gitu ya. Maka saya sebagai presiden chapter itu saya harus gitu ya, paling enggak itu saya datang lebih dulu, minim itu setengah jam di tempat penyelenggaraan chapter. Saya juga yang kebetulan saya presiden chapter, saya dibawain, memang dipercaya gitu ya, sebenarnya bisa diwakilkan waktu itu ya, cuman waktu itu kan memang saya yang bawa mic-nya, terus speakernya, terus biasanya itu lesehan di tempat pertemuan itu, sehingga saya kan bikin itu spot 40 kali 40 untuk alas duduk itu, saya bikin, saya bawa gitu. Nah, saya datang lebih awal. Kalau di lantai 1 masih enak, kadang-kadang itu pertemuannya di lantai 3 Pak. Bayangin enggak ada lift gitu loh. Ya, saya banyak belajar daripada FGB FFA ini. Kalau kita di rumah ya, selain juga pelayanan di gereja sebagai kasarane ya, paling enggak kan pemimpin ya, di rumah, di perusahaan saya di mana itu, ya tinggal pre-anu iso. Tapi dari situ saya belajar dari ini FGB MFA ini. Saya harus belajar, yaitu tiap minggu itu saya bawain semua peralatan itu, coba-coba latihan bersama, pimpin doa, apa kira-kira perencanaannya apa. Belum lagi
Saya itu kalau misalkan ada jiwa baru, ya kita pasti jemput gitu loh. Beberapa kali baru nanti dia mungkin kalau sudah tertarik dia akan pergi sendiri ya. Puji Tuhan saat ini juga yang saya dengan pertolongan Roh Kudus itu saya ajak itu dia juga ada jadi VREP, ada presiden chapter gitu. Dan saya yakin saya bisa berbuat itu bukan karena kekuatan saya, tidak sama sekali. Karena saya ini tadi menangkap ini loh, mengalami yang namanya visi itu. Saya rindu karena visi ini mengatakan tadi itu ya, bagaimana Tuhan memakai orang awam. Saya ini kan orang awam, ya, orang biasa, layman. Dengan pertolongan Roh Kudus, ya toh, itu bisa membebaskan orang-orang yang terikat, terbelenggu karena dosa itu untuk tadi itu dihubungkan kepada Tuhan. Saya dulu rindu sekali ya, sering ya, telepon dengan Pak Darmawan ini, tanya tanya terus, ya, karena saya enggak ngerti apa-apa, mau juga di daulat oleh regional saya itu waktu itu juga sebagai TNT gitu loh. Wopo ya. Tapi saya punya ini tadi. Saya yakin dan percaya karena pertolongan Roh Kudus saya mengalami yang namanya visinya FGP ini yang menurut saya adalah luar biasa gitu. Yang Tuhan berikan dalam hidup saya ya. Hidup ini kan satu rentetan ini. Saya sangat bersyukur di tengah perjalanan hidup ini saya bisa menemukan Tuhan dan visinya Tuhan melalui wadah FGP MFA ini. Saya sungguh bersyukur ya. Bahkan banyak hal ya, problem daripada member dan lain sebagainya. Itu juga saya alami karena saya kuat, karena saya mengalami visi. Salah satunya juga member mungkin ya. Ini mungkin kebetulan ini Pak Leho ada di sini, maka ini yang saya cerita ya. Ada jemaat, ada member yang biasanya itu karena perubahan tugas dia sekarang nggak bisa, harus masuk malam, pekerjaannya pindah harus masuk malam, sehingga dia tidak bisa menghadiri member, chapter meeting dan lain sebagainya pada malam hari. Ya kita sebagai presiden chapter waktu itu saya sudah enggak ya, saya lupa ya waktu itu. Terpaksa kita harus ngobrol sama dia, ngajak dia, cara berpikir dia supaya dia tetap bisa mengikuti fellowship di dalam FGP MFA ini. Sehingga pada akhirnya ada kecocokan karena ada penyelenggaraan. Waktu itu saya sudah RD mungkin ya. Penyelenggaraan yang di bawah saya itu siang hari, sehingga orang itu saya bawa, member itu saya bawa ke tempat itu. Ya, itu semua karena saya belajar dengan pertolongan Roh Kudus itu. Untuk menangkap visi itu. Bahkan sampai saat sekarang ya, tak kala saya didampak RPV kan, saya juga sebagian kadang user bukan kadang, malah sering itu. Kadang itu caloyo gitu. Dulu saya di presiden itu saya terus terang giat sekali cari jiwa, ngajak. Di tempat saya dimanapun saya tempat fitness, di tempat kerja, ngobrol ya tentang ngajak jiwa gitu. Nah, malah sekarang ini saya malah sering ya, maksudnya hinggap gitu ya. Ada ya kelesuan kadang-kadang seperti itu. Tapi saya bersyukur gitu loh. Karena visi ini itu sering kasih mula-mula itu timbul dalam kehidupan saya. Saya bisa menangkap apa arti daripada hidup itu? Apa arti Tuhan itu di dalam kehidupan saya? Arti Tuhan itu di dalam pekerjaan saya? Apa arti Tuhan di dalam keluarga saya? Itu yang terus itu kadang membangkitkan saya tak kala saya itu lesu itu. Ya itu yang saya rasa karena waktu nanti waktunya Blue Leo ini habis ya toh, saya kembalikan. Thank you, terima kasih. Wah ini luar biasa ini sakit, ini masih ini. Ya. Sorry teman-teman, kesehatan saya memang enggak baik sempurna ya, karena saya kena syaraf ya, siatika,
kalau enggak salah. Oke. Maksud saya begini teman-teman, seberapa penting kita memahami visi FGB MFI itu akan mempengaruhi semangat kita untuk melayani di wadah ini. Jadi justru itu tadi 3 narasumber kita ini menyampaikan itu. Visi itu adalah impian atau goal yang ingin kita capai. Jadi kalau itu kita pahami dan kita alami, lalu bisa kita hidupi, harus kita hidupi. Nah, saya kasih contoh, waktu saya masih pasangan muda tahun 2000 itu, saya punya anak masih 2 tahun. Saya katakan kepada istri saya, nanti anak-anak saya kepingin mereka jadi ahli-ahli komputer begitu. Lalu saya harus berusaha action itu kalau saya main komputer, saya pangku dia, saya duduk biar dia yang jalankan mouse. Motoriknya enggak gampang itu untuk menjalankan mouse, klik sambil geser itu enggak gampang buat anak 2-3 tahun. Tapi saya latih terus, lalu besar sedikit sudah saya belikan komputer satu-satu. Jadi saya punya anak 3, lalu saya juga belikan iPad, saya coba belikan Mac, 2 double OS, bisa belajar Mac, bisa belajar Microsoft. Terus itu semua bukan karena saya kaya, bukan, tapi tidak mungkin saya belikan dia raket tenis untuk dia jadi ahli komputer kan. Ya itu, akhirnya hari ini mereka sudah besar. Anak saya yang pertama lulusan Melbourne, IT di Melbourne juga bekerja di perusahaan IT yang cukup juga baik. Dan anak kedua lulus di ITS di teknik komputer. Sekarang keterima di pemerintah Singapura di NCL. Dia di bidang cyber security, jadi masuk di National Cyber Security Lab di bidang riset begitu. Dan anak ketiga masih SMA, cewek, tapi dia sudah jago coding. Ya itu. Maksud saya begitu teman-teman. Jadi pemahaman visi ini sangat penting, itu akan men-trigger kita di dalam pelayanan ini begitu. Setelah itu kita belajar harus mau menghidupi visi. Punya hati begitu. Saya belajar dulu menghidupi visi itu jadi makelar, Pak. Makelar doa. Iya, saya sudah timbul belas kasihan, tapi saya masih takut begitu. Contoh, saya undang Pak Andre Akili untuk mendoakan member saya. Nah, beliau datang, beliau berdoa, saya di samping, saya dengerin. Oh begitu ya cara orang mendoakan sakit, menjama, ya itu saya jadi broker begitu. Nanti siapa lagi sakit, member saya ngajak siapa lagi, Ko Ayung, Pak Alex, Pak Bernard itu untuk doakan, saya dengarkan mereka cara mereka menjama, saya belajar gitu. Dan hari ini gantian, member-member yang undang saya untuk mendoakan customer dia sakit. Saya sudah bisa begitu menghidupi. Nah banyak. Saya juga bisa menjadi konselor yang baik bagi member suami istri bertengkar. Saya dengerin semua, saya coba baik sampai istrinya itu marah minta ampun, dia bisa marah-marah. Suaminya itu ini loh, sampai perkawinan berapa tahun itu saya nggak pernah dibeliin BH katanya. Saya konselornya, dalam hati saya juga nggak pernah beliin BH istri. Waduh, ini dua pria ini jadi di sidang gitu. Wah, saya pulang itu besoknya saya antar istri saya ke mall beli BH. Jangan-jangan dia akhirnya masuk LOF nanti cerita-cerita begitu. Nah banyak ada anak muda yang punya kepahitan, saya bawain sharing, saya layani, ternyata dia punya kepahitan sama mamanya gitu. Waktu saya tanya, banyak wanita yang berbuat baik, tetapi siapakah wanita itu? Nah semua anak muda itu bilang mama. Walaupun pasangan muda itu selalu mama, belum istri itu.
Kalau sudah senior baru ngomong istri. Ada satu anak bilang, mama, wah, popo, dia belum married, popo. Wah, saya tahu ini bermasalah, saya layani begitu. Saya tahu berarti ini masalah, harusnya mama begitu. Nah itu kita terus menghidupi visi itu, menghidupi. Tadi Pak Agus Manta itu saya duduk situ, beliau langsung cerita menggobo-gobo untuk mendoakan tetangga kita. itu menghidupi visi. Jadi teman-teman, saya rasa di Full Gospel tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain kalau kita sudah menghidupi visi, gitu. Bagaimana mereka bisa bersaksi kalau saya tidak dikenalkan oleh Pak John Thompson, hari ini saya sudah jadi apa gitu. Nah itu yang membuat kita bergairah untuk melayani. Karena kita tahu orang itu bertemu Tuhan begitu ya. Nah ini yang poin 1 yang perlu chapter bahkan regional poin 1 dipahami begitu. Setiap member atau leader itu harus memiliki semangat atau gairah untuk melengkapi dirinya dalam melayani Tuhan begitu. Jadi jangan biasa-biasa aja, seperti hari ini bapak-bapak hadir itu sangat baik. Jadi untuk memperlengkapi pelayanan kita di FGBMFI. Dari awal kita mendengarkan itu, walaupun saya sudah sering dengar Pak John Thompson, saya selalu dapat yang baru begitu. Ya teman-teman, jadi satu statement saya katakan begini, tidak ada pertumbuhan rohani tanpa kita melayani. Ya, tidak ada. Contoh lagi ya, saya waktu jadi bendahara di chapter, itu saya kan toko shop komputer, jadi kita mall ada berapa lantai, saya nagih seat fee itu ke member di lantai 2 di pojok gitu. Jadi pagi saya datang, terus dia ngomong begini, bro, kon keisuun teko, kamu terlalu pagi datang. Kalau bisa sore. Oke, saya sore. Sore saya balik, terus dia bilang, waduh aku kape mulai, saya mau pulang ini. Kamu kok terlalu sore ke sini katanya. Balik besok aja katanya. Terus saya bawa buku itu, saya ke toko, ke CP saya, sorry ya, saya mau berhenti jadi bendahara gitu. Karena saya pikir kita toko itu kan saling beli. Saya itu enggak pernah menagih ke toko lain itu. Tapi di Full Gospel itu saya dilatih begitu untuk melayani itu. Enggak pernah mau saya, tapi itu di Full Gospel begitu. Jadi tidak ada pertumbuhan teman-teman tanpa kita mau melayani ya. Oke. Nah, bagaimana untuk melatih ya itu? Kita harus melatih kompetensi kita. Jadi di dalam kompetensi ini di mana? Yaitu di member meeting dan di dalam chapter meeting terjadinya kompetensi ini. Ada 3 poin yang kita harus perhatikan, yaitu 1, knowledge. Kalau mau melayani di Full Gospel, harus segera cari tahu gitu. Apa itu Full Gospel? Ya. Cari tahu dari mana ya? Seperti hari ini, baca buku-buku demos. Seperti apa yang disampaikan Pak John tadi, ada 6 buku. Siapa yang ingat? Dapat sepeda 1 dari Pak John. Hah? Ya, terus 1 aja. Boleh tambahan lagi Pak John ya, The Happiness People on Earth juga bisa kita baca ya. The Greatest Business in the World ya, The Vision Intensified, A New Wave of Revival in Your Finance, Behold the Glory of God, apalagi? The Ultimate Dimension, Divine Life, Let Us Exalt Him. Ada 8 buku. Ya, cari tahu. Kalau kita cari tahu, kita tahu isi hatinya Demos kepada Tuhan,
Jadi kita tahu pelayanan ini mau kemana begitu. Juga teman-teman baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga perlu cari tahu. Perlu juga pit member perlu ada begitu. Ada yang sudah pintar sharing di chapter, doanya bagus, tapi kalau ditagih pit member sulit begitu. Bukan di sini maksud saya kan, di luar. Di luar, tapi nggak tahu lagi kalau sudah pindah ke sini. Begitu ya, jadi kita cari tahu. Lalu saya cepat ya, lalu skill bagaimana skill kita membangun skill ya di member meeting. Kita ada workshop, kita melatih fold ministry. Bagaimana saya belajar mendoakan orang itu ya dari member meeting di chapter. Saya bisa menawarkan orang untuk terima Tuhan, itu dari mana? Nggak bisa langsung diterjunkan di marketplace, tapi saya belajar di dalam chapter itu, begitu. Nah ini kita harus membangun skill. Attitude ya. Attitude itu bagaimana kita juga membangun attitude di dalam FGBMFI. Attitude yang paling dasar untuk kita bangun yaitu kita setia di dalam member meeting maupun chapter meeting. Itu hanya di full gospel menurut saya CP ndak hadir, fellowship bisa jalan loh. Kalau saya ke PD itu selalu ketua PD-nya selalu ada. Tapi kalau di full gospel ini tidak ada CP-nya pun fellowship-nya bisa jalan loh. Kalau di PD nggak bisa itu. Aneh. Nah itu kita belajar membangun attitude itu ya. Di dalam itu ya. Karena gini teman-teman, kalau kita setia di dalam member meeting, chapter meeting, disitulah kita tadi bisa mengalami dan menghidupi visi itu. Jadi perubahan itu terjadi di dalam member meeting, bukan di konvensi-konvensi, di rapat-rapat itu bukan, tapi di dalam member meeting. Bagaimana chapter meeting? Di dalam chapter meeting kita belajar menghidupi visi itu. Jadi saya sulit untuk, saya baru menjangkau temannya teman di referensi dari Malang, ada di Surabaya, istrinya meninggal baru 3 bulan. Saya nggak bisa sharing ke dia, nggak bisa, sulit. Karena saya takut, kalau dia sampai ngomong begini, sorry ya, bojomu seono, istrimu masih ada? Masih. Wah ya ake tunggale, kamu mau ngomong apa aja gitu. Iya kan, saya nggak bisa gitu. Nah gimana caranya? Saya bawa dia ke chapter. Saya bawa dia ke chapter meeting. Dia dengarkan sendiri, bukan kesaksian yang sama, bukan. Tapi kesaksian beda-beda. Akhirnya dia dapat satu paradigma baru bahwa Tuhan itu dengan istrinya tidak ada, Tuhan itu tetap baik di dalam keluarganya. Dia bisa merasakan dia masih punya anak bertumbuh dengan baik. Dia bisa melayani keluarga juga dengan baik. Begitu. Akhirnya hari ini beliau sudah jadi chapter presiden. Gitu. Ya itu, ya. Sebentar saya haus. Oke, dari 2 poin ini ada yang mau bertanya enggak ya? Attitude itu juga harus begini. Saya naik waktu ngantar anak saya 8 tahun yang lalu atau 7 tahun lalu ke Melbourne itu, saya enggak tahu kalau naik eskalator itu juga ada etikanya. Sebelah kanan itu nggak boleh. Kalau di kita di sini kan biasa aja. Kalau kita sudah berdua begini, nggak ada yang berani ngelewati gitu. Tapi kalau di sana ditegur, excuse me terus. Jadi gini, saya terganggu. Ternyata saya tahu itu etika begitu. Ada attitude-nya.
Saya taunya cuman lift. Jadi dalam keluar dulu, baru yang luar masuk. Begitu juga kita di wadah FGBMFI. Ya, seorang Ardi, waktu itu saya RVP, saya mengajak ke konvensi, dia bilang nanti aja. Nanti. Loh, nanti kenapa? Kamu sudah punya jadwal hari, kan kalau konvensi kan agak lama, bisa 2-3 bulan akan datang. Dia bilang nanti kalau dekat-dekat hari, kalau jadwal gereja belum sudah keluar, atau pekerjaan tidak ada, dia akan ikut full gospel. Waduh, saya nggak bisa berdoa buat dia. Kalau saya mendoakan berarti saya mendoakan dia tidak melayani di gereja dong. Atau mendoakan supaya dia nggak punya pekerjaan pada saat itu gitu. Tapi, nah ini, etika kita di dalam melayani tentu di full gospel juga ada begitu. Kalau saya sebagai RD, saya baca job desk-nya. RD itu bertanggung jawab terhadap area. Nah, waktu itu saya Surabaya diberi tanggung jawab mengembangkan Blitar. Jadi kita ada 12 kecamatan di Jawa Timur itu dibagi. Nah, area saya masuk Blitar. Lalu Pak Andreas Adiwijaya itu waktu itu jadi RP menetapkan Blitar untuk diadakan konvensi regional. Tapi saya ini sudah membeli tiket liburan istri anak-anak ke Lombok. Begitu, jauh, tiket murah Citylink itu 6 bulan. Nah, konvensi ini ditetapkan 4 bulan. Akhirnya saya berpikir bagaimana ya, karena job desk itu, karena saya sebagai RD bertanggung jawab terhadap wilayah, saya katakan ke istri saya bahwa ini kita cancel bagaimana. Istri saya juga oke waktu itu. Walaupun sedikit kecewa, enggak apa-apa. Padahal saya nggak ada jadi panitia, nggak ada apa-apa loh. Tapi saya bertanggung jawab dengan wilayah itu. Saya batalkan liburan kami sekeluarga 5 itu, begitu. Itu kira-kira 11 tahun yang lalu. Bapak-bapak atau ibu, hari ini kami apa sudah pernah ke Lombok kira-kira dari pikiran Bapak? Sudah ke Lombok 11 tahun yang lalu. Sampai hari ini kita belum pernah ke Lombok. Tapi enggak apa-apa itu. Sampai hari ini hubungan kami baik-baik aja, tetap damai sejahtera. Cuma ya kadang-kadang kalau dia ngumpul-ngumpul dengan istri, cerita-cerita temannya liburan di Lombok, temannya tanya, pernah ke Lombok? Nyaris katanya. Ya enggak apa-apa. Tapi dia enggak marah. Iya gitu ya. Oke, itu poin kedua yang perlu kita perhatikan bagi setiap kita. Jadi satu, kita usahakan member itu bisa mengalami dan menghidupi visi. Terus yang kedua, kita bangun kompetensinya. Bagaimana dengan 3 poin tadi itu, skill, knowledge, attitude-nya dibangun, begitu. Ya, seperti apa yang saya lakukan itu. Banyak hal yang bisa saya saksikan, cuman nanti lucu. Oke. Ketiga, yang membuat chapter stuck, regional tidak berkembang, itu salah satunya penyebabnya ini, gerbong yang terputus. Jadi gerbong terputus artinya di dalam struktural itu banyak yang tidak berfungsi, begitu. Sekali lagi bukan di sini ya. Ini kan harus fakta yang saya ungkapkan. Jadi bagaimana membangun chapter yang kuat, regional yang kuat, itu jangan sampai terputus. Kalau RD-nya tidak aktif, informasi kepada field rep, CP sampai ke member ini putus. Ini ketinggalan udah, begitu. Ya kan? Field rep terputus, CP akan jalan sendiri. Itu begini, field rep berfungsi itu sebagai mentoring.
mentoring itu apa? Dia memastikan chapter itu berjalan sesuai aturan daripada full gospel kan. Sebab apa? Dia sudah pernah jadi CP. Tapi kalau dia nggak pernah hadir di chapter itu chapter akan tetap jalan, tapi akhirnya dia copas dari gerejanya kan. Akhirnya member baru yang lain dari gereja lain sudah nggak nyaman di situ. Begitu. Karena apa? Ya karena ini gerbong yang terputus. Iya. Ini statement saya agak nyeleneh ya. FGB MFI itu identik dengan jabatan. Tadi Pak Dharma bilang, bukan, ini skenario-nya beda. FGB MFI identik dengan jabatan. Karena di dalam jabatan terletak otoritasmu untuk melayani. Kalau jabatan saya tidak berfungsi, maka semua di bawah saya ini akan tidak berjalan dengan baik atau akan stuck. Maksud saya itu, Pak Dharma. Nah, jadi kalau saya sebagai pemimpin tidak berfungsi, sebenarnya saya berdosa kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya sebagai pemimpin, leader, diangkat oleh satu keputusan organisasi FGB MFI, plus didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak berfungsi, begitu. Nah, ini yang saya katakan, saya berdosa kepada Tuhan, begitu. Dan juga saya mengkerdilkan orang-orang yang saya pimpin. Karena apa? Banyak potensi yang bisa lahir dari situ, harusnya. Tetapi saya tidak melakukan itu. Kalau saya sebagai CP, saya lihat banyak potensi itu, saya bisa mengorbitkan, waduh, bagus gitu. Tanah yang paling mahal itu bukan di mana, di kuburan gitu loh. Tanah yang paling mahal, betul. Karena kalau saudara lihat tanah saya, kuburan saya lewat, ini Budianto Leho potensinya begitu besar, tapi cuma terkubur. Hanya mau sebagai member datang, makan fellowship, pulang. Jadi tanah saya itu tanah paling mahal itu. Ya, nah itu teman-teman. Nah, gerbong yang terputus ini, jadi ada 3 poin. Poin yang keempat, keuangan. Keuangan ini banyak orang bilang atau dikit-dikit orang bilang full gospel itu identik dengan uang. Betul yang sedikit-sedikit yang ngomong atau kebanyakan orang yang ngomong dikit-dikit duit? Kebanyakan ya. Banyak ya, memang betul. Menurut saya juga betul. Kenapa betul? Karena ini juga terjadi menggenapi visi penglihatan demos. Ada satu pengusaha namanya Miner Algan Bright itu. Dia minggu-minggu sebelumnya dia katakan, demos, fellowshipmu ini tidak berarti 5 sen pun, tidak berarti. Lalu tanggal 27 Desember 52, pagi-pagi sekali itu, dia diingatkan Tuhan, kamu harus pergi ke fellowship yang pernah kamu datang. Gitu. Ya mungkin jam 4, jam 5, saya enggak tahu. Akhirnya dia datang. Dia datang itu, dia nyumbang $1.000. Bukan hanya $1.000, dia nyumbang $1.000 dan dirinya untuk full gospel. Lalu demos tanya, loh, Miner, bukannya kamu yang lalu ngomong bahwa pertemuan full gospel tidak berarti sesen pun? Dia bilang, tidak demos. Dia dengar dari Tuhan, dia katakan bahwa fellowship ini harus pergi sampai ke ujung dunia. Begitu. Nah, padahal 14 bulan ini duitnya demos terus yang keluar, tidak ada satupun duit begitu. Nah, chapter, kalau saya sukar untuk memberi kepada chapter juga akan sukar berkembang begitu. Nah ini teman-teman,
perlu tahu, kita seed faith itu bukan untuk apa-apa, supaya chapter itu bisa berkembang. Chapter adalah kerajaan-kerajaan Allah yang kecil ya di dunia ini. Kenapa? Karena di chapter itu orang mengalami visi. Banyak chapter yang hanya 2-3 tiba-tiba disuruh tutup. Saya bilang jangan ditutup. Jangan ditutup. Karena kalau ditutup ya hilang. Kalau tidak ditutup mereka tetap fellowship begitu. Jadi mereka bisa saling meneguhkan, saling menasehati dan lain sebagainya gitu. Tergantung kita di dalam struktural tadi. Nah, uang ini juga penting, kita bagaimana budgeting di chapter perlu kita tanamkan juga, dan harapan saya di dalam chapter jangan ada one man show kalau di dalam keuangan. Karena itu chapter akan lemah nanti. Begitu, ya. Jadi bagaimana untuk mensiasati ini? Setiap member lakukan seed faith, belajar benih iman itu. Saya dulu diajar begitu, benih iman. Berikan berapa yang tidak mengganggu keuanganmu. Jadi ini bukan perpuluhan ya, berikan berapa duit buat chapter yang tidak mengganggu keuanganmu 1 bulan sekali. Dan itu dikatakan tidak boleh turun, begitu. Kalau bulan ini 50.000, terus 50.000. Jangan bulan depan 30.000, 40.000, enggak. Karena apa? Seed faith, benih iman. Jadi benih iman saya gitu loh, ya. Justru itu teman saya tadi, waktu saya tagih dia itu dia bolak-balik begitu, saya marahnya apa? Mumpung dia enggak ada di sini ya. Dia harusnya ban-ban kamsia loh sama saya. Karena saya datang itu saya membantu imannya itu. Janji imannya itu loh. Betul Pak Nyoto ya. Dia harus ban-ban kamsia, ya itu loh. Kok saya disuruh bolak-balik? Ya. Ya oke. Saya mengundang Pak Dharma, Pak Johan maupun Pak John Thompson untuk naik ke depan. Bapak-bapak kita interaksi aja. Kalian bisa menguji mereka kecuali saya, oke ya. Mari Pak. Pak Johan saya yang pimpin aja ya. Ya, biar mereka enggak menguji saya. Jangan apa, join. Nanti sama dia dilempar. Ya, jadi sambil menunggu, ya itu tadi teman-teman ya, kita membangun organismenya itu dalam 4 hal tadi, kita harus ingat-ingat itu. Kalau ini kuat, saya percaya chapter kita kuat. Kalau chapter kita kuat, regional kita pasti kuat. Oke. Terima kasih ya buat Oke Pak, silakan. Ya, silakan. Oh, sebentar. Ini kan kita Q&A ya. Saya berikan rule-nya sedikit begini. Kalau ada yang bertanya, akan dijawab narasumber, ya. Lalu teman-teman mungkin pertanyaan itu terjadi di kalian. Iya. Jadi kita rule-nya begini. Sepakat ya, yang terjadi itu yang kepingin menjawab itu tidak perlu ikut ya. Sepakat ya, supaya nggak panjang begitu. Berikan aja narasumber yang menjawab. Nanti Bapak kita bisa setelah selesai Ramatama kita bisa ngomong-ngomong ya. Nanti akan panjang, nanti ini satu, nanti satu lagi ngikut begitu. Oh ya, dia juga punya pengalaman begitu ya. Karena ini kan kita berbicara langsung fakta-fakta brutal boleh disampaikan. Oke. Di dalam chapter. Oke Pak, Shalom. Shalom. Saya khusus bertanya kepada Bapak aja Pak. Siapa? Saya? Iya. Ya, siapa? Tadi Bapak mengatakan saya kan kurang ngerti juga. Ini Ya. kan masalah chapter itu full gospel.
Tadi Bapak mengatakan one man show. Apa sih artinya one man show Pak di dalam chapter Pak? Iya. Maksudnya apa? Bapak bisa jelaskan Kak? One man show di chapter Bapak tuh kayak gimana sih? Oh ya, ya. Saya tadi di dalam bidang keuangan tadi Pak. One man show-nya itu kadang begini. Di chapter itu yang bayar makan itu kadang-kadang satu orang, begitu. Dan orang ini bukan jadi beban bagi dia, tapi dia mau bayar begitu. Tapi menurut saya teman-teman sebaiknya jangan boleh Pak, Bapak sebagai CP. Karena apa? Itu pernah saya lakukan Pak. Jadi juga pernah saya lakukan bawa member yang tidak punya kemampuan di dalam pertemuan full gospel. Saya ditegur CP, saya bilang saya akan bayari mereka. Pit membernya saya bayari. Begitu. Tapi berjalannya waktu Pak ya, enggak lama. 2 tahun saya mengalami krisis ekonomi pribadi saya Pak. Akhirnya saya tidak kuat membiayai mereka makan, membayari mereka paid member. Padahal dulu saya begitu, saya nggak tahu saya angku atau saya mengasihi juga saya beda tipis itu. Begitu. Akhirnya bagaimana? Dia tetap setia. Saya membuat beban chapter dan orang lain Pak, begitu. Nah itu maksud saya. Usahakan kalau di keuangan jangan one man show di dalam ke aktivitas chapter juga jangan one man show. Maaf Pak, saya namanya kan dia memberkati. Saya kira nggak ada masalah dong. Dia mampu untuk memberkati anggotanya. Nah, salahnya di mana? Ya, dia kan betul. mampu untuk memberkati. Kan banyak sekarang chapter kan presiden chapter kan kadang-kadang tanda kutipnya kan nggak mampu. Jadi kalau ada anggota yang mampu, apa salahnya sih Pak dia memberkati chapter itu? Kan nggak ada masalah dong Pak. Betul. Kalau menurut saya dong, Ya. dia kan mampu untuk memberi. Kan kata Tuhan kalau kau mampu memberi aja. Dia kan nggak ada perhitungan Pak, itu aja. Ya, oke. Nah, itu Oke. Pak. Kita enggak usah teruskan. Menurut saya tadi saya mencoba menghimbau idealnya Pak. Tapi kalau memang begitu, karena begini, karena saya punya pengalaman sendiri tadi. Kenapa saya minta begitu? Karena saya ini seperti begitu. Akhirnya saya diproses di dalam keuangan, saya menyesal Pak begitu. Karena orang ini yang membiayai dia, akhirnya orang lain begitu. Orang lain yang jadi beban akibat ulah saya. Nah maksud saya menggiring ke sana. Tapi kalau Bapak punya opini seperti itu, juga enggak apa-apa ya, monggo terus. Tapi idealnya Pak, idealnya chapter itu setiap orang mampu membiayai dirinya sendiri. Ya, oke. Ya, terima kasih. Pak, Selamat siang Bapak-Bapak semuanya, Siang. terutama yang dari Direktorat Teaching and Training. Luar biasa sih Pak materi yang disampaikan. Doa saya sebenarnya cuma satu. Yang nggak hadir di sini yang bisa dengar. Yang hadir di sini mas saya bilang Champions Club, orang-orang pemenang. Buat apa dengar lagi gitu loh, udah orang hebat semua. Tapi Pak ini fakta brutal ya Pak. Tadi kata Bapak boleh kan Pak? Boleh, iya. Silakan. Kalau yang di sini Champions Club kecuali saya enggak. Yang di luar sana yang sudah member, saya anggap orang-orang yang merasa benar, nggak perlu belajar, udah pinter, mau menang sendiri, narsisistik, egois dan sebagainya, begitulah Pak. Saya sebut losers club. Contohnya apa? Contohnya saya sendiri. Kenapa? Karena kalau saya nggak dibayarin sama senior saya 100.000 uang sini, saya nggak datang Pak. Itu pun juga bukan cuma dibayarin, dibilang nanti lu datang lu dapat makan dia 2 kali ya, makanannya enak. Oke, mikir lagi. Terus dibilang lagi, bukan cuma makan doang. Nanti pas abis selesai acara, lu bakalan dapat order juga, bakalan menang tender atau apa gitu. Ya udah gua datang dah. Tapi tadi datang sini saya main handphone aja. Pokoknya yang penting kan dapat makan, dibayarin, sama ntar syukur-syukur habis pulang dapat orderan gitu loh Pak. Makanya saya bilang orang-orang kayak saya ini losers club gitu lah Pak. Nah pertanyaannya adalah yang saya bilang tadi, visi misi yang disampaikan semua luar biasa, keren banget. Tapi kalau yang dengar cuma orang-orang pintar aja buat apa gitu Pak? Nah
sederhananya apa strategi dari bapak-bapak di TNT Direktorat untuk menjangkau orang-orang losers club seperti saya ini, orang-orang bodoh yang sebetulnya justru perlu belajar. Kalau enggak ya ini cuma acara, Pak Ardian punya istilah apa namanya, bless me club, orang pinter ngajarin orang pinter lagi, sementara yang di luar sana yang jumlahnya bisa 2-3 kali lipat daripada yang ada di sini tetap aja bodoh terus, nggak belajar gitu loh Pak. Jadi rencananya apa, dan kalau nggak ada mohon dibuatkan Pak, supaya nggak terus-terusan yang datang ini lagi, percuma Pak, nggak bertumbuh organisasinya jadinya Pak. Itu dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya serahkan Pak Johan sebagai direktur yang bertanggung jawab tentu Pak ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sih gampang, jawabnya yang susah. Itu sebenarnya ada di dalam konteks acceleration tahun pertama yang namanya level up. Level up itu artinya setiap orang, setiap member itu dari tidak dewasa harus jadi dewasa. Artinya harus menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, sebenarnya di tahun yang lalu sudah dijelaskan TNT ini saat ini approach-nya adalah TOT. Kita mentraining calon-calon trainer. Karena dengan adanya trainer-trainer di masing-masing regional, tentunya trainer ini lebih mengenal situasi kondisi di masalah di regionalnya masing-masing. Kemudian begitu ada masalah langsung bisa dihandle. Karena kalau dari nasional TNT orangnya cuman sekian ekor ini Pak. Jadi nggak bisa gitu. Akhirnya nanti masalah itu terus ngambang. Nah, untuk itu tujuan kita adalah mentraining bapak-bapak ini semua supaya bapak-bapak itu menjadi trainer pada waktu bapak-bapak kembali ke chapter masing-masing. Nah, dengan demikian setiap chapter maupun setiap regional itu bisa independen, bisa mandiri dan bertanggung jawab sendiri terhadap teaching and training di regional masing-masing. Nah, itu juga supaya bisa mandiri, karena yang namanya chapter presiden, yang namanya orang-orang pinter yang sekarang ada di sini, nanti bisa juga pensiun atau apa, atau CP-nya diganti. Nah, pada waktu pergantian leader di chapter, putus lagi kita. Nah, putus lagi, nanti panggil lagi dari nasional gitu. Enggak apa-apa, cuman yang harusnya naik terus, tiba-tiba karena pergantian leader berhenti. Kita start lagi dari awal lagi. Itu terjadi begitu terus Pak. Sehingga sebenarnya enggak terjadi satu peningkatan yang continuous gitu, yang berkesinambungan. Nah, karena itu kita ingin banyak sekali, ini ada 83 orang, begitu kembali bapak-bapak lah yang menjadi kepanjangan tangan dari TNT nasional. Nah, jadi dengan demikian saya pensiun, Pak Dharma pensiun, itu nggak ada masalah. Ketergantungan terhadap nasional itu sudah berkurang. Ya, mungkin itu salah satu. Ya. Mungkin ada yang mau nambahin. Pak ya. Cukup. Ya, cukup Pak ya. Ya, oke, thank you. Mungkin yang lain? Pak, silakan Pak yang bertanya sekarang ke depan. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya aja yang tanya ya. Oh iya. Ya, oke, saya tanya. Saya tadi mendengar Pak Leho menyampaikan bahwa ketika pelayanan dia udah beli tiket, kemudian karena ada sesuatu acara apa namanya TNT di konvensi di ya. Blitar. Ya. Itu tiket akhirnya batal untuk berangkat. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah pertama, apakah pelayanan di Full Gospel itu sedemikiannya sehingga mengalahkan aktivitas keluarga? Itu satu. Terus yang kedua, tadi Pak Dharma menyampaikan bahwa di ADART disampaikan bahwa untuk member meeting dan menjadi orang yang ikut menjadi member itu harus yang sudah terdaftar atau orang yang sudah mengenal Yesus dan sudah dibaptis. Jadi memang mereka yang sudah menjadi pengikut Yesus. Ya.
pertanyaan saya, kalau misalnya ada leader yang membawa orang yang untuk mendaftarkan orang itu masuk di dalam suatu member meeting dan didaftarkan sebagai member, kira-kira menurut ini para direktur dan NDD di Full Gospel ini, apakah itu benar begitu? Kira-kira begitu. Dan sarannya seperti apa gitu? Masa seorang leader yang boleh dibilangin ya cukup tinggi jabatannya bisa berbuat seperti begitu? Oke, mungkin Pak Dharma tahu siapa orangnya, tapi saya nggak sebut. Tapi cuma saya berpikir, masa seperti begini gitu, orang yang sehebat begini kok bisa menyampaikan sesuatu yang begitu? Menurut saya itu agak di luar nalar saya gitu. Oke, itu aja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Dokter Heri. Pak Dharma jawab dulu. Enggak, Pak Dharma dulu biar saya mikir jawaban saya. Mari silakan. Ya, seperti tadi yang Pak CP sampaikan, Pak Dr. Heri. Kita tahu mungkin sebagian orang ya, bahwa ada orang yang membawa kawannya yang belum memiliki roh Kristus, tapi dia membawa ke dalam member meeting, terus memaksa untuk menjadi member daripada Full Gospel. Seharusnya dia kan tahu aturan main kita, gitu ya. Jadi bahwasanya untuk menjadi member adalah orang yang sudah memiliki roh Kristus. Mungkin terlalu bersemangat orang itu, diampunin saja, gitu ya. Jadi sebetulnya nggak boleh, ya. Jadi member nggak boleh. Ya, tapi kalau dia datang ke dalam fellowship kita, wah itu welcome banget, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi untuk jadi member nggak bisa, gitu ya. Tapi cuma satu orang kok itu yang kejadian itu dari sekian banyak orang, gitu kan. Memang ada tuh, memang ada, saya tahu itu. Tapi mengganggu gitu Pak Iya, Dharma. betul. Ya kan saya sebagai CP yang harus mengikut aturan yang ada gitu kan. Tapi kok leader saya mengajarkan saya begini lagi gitu, saya jadi kebalik-balik gitu. Enggak, sebetulnya biarin aja, Anda kan sebagai chapter presiden tahu aturan gitu kan. Kalau sekalipun misalkan Pak Agus Suryanto selaku NFVP bilang, ini teman saya, dia belum, ini misalnya aja loh Pak, kalau marah awas loh. kita ancam dia, jadi nggak boleh marah gitu ya. Bahwa ini teman saya loh, jadi anggota aja di chapter Tomang deh gitu ya. Tolak aja, gitu kan, nggak bisa. Datang boleh, tapi jadi member nggak bisa. Gitu, ya, itu aturan yang udah dibuat, yang udah kita sepakati. Ya, jadi seperti itu. Pak Leho udah dapat jawabannya? Udah, ayo Pak Leho yang kedua. Ya memang sebaiknya kita harus sepakat memang Pak Heri ya. Jadi kalau enggak boleh ya sebaiknya jangan itu tadi. Ya itulah fakta-fakta brutal di lapangan. Lalu saya coba menjawab apakah sedemikian di dalam memilih di dalam keluarga tadi Pak ya. Begini, kita itu tidak bisa juga terlalu frontal. Jadi hubungan suami istri itu hubungan suami istri itu bagaimana istri itu juga pengenalan akan Tuhan itu juga ada begitu. Jadi kita ini semua tidak sama begitu. Nah istri saya itu dia berpikir begini, sorry ya Pak, dia katakan Budianto Leho itu bukan milik dia, tetapi milik Tuhan. Tapi kalau Tuhan memang mau pakai, ya dia mau begitu. Nah itu yang menjadi dasar saya mengambil keputusan itu menawarkan dia kembali Pak, begitu. Jadi seperti hari ini saya harus ke Jakarta, padahal tiga pendekar ini sudah jauh lebih hebat dari saya. Kenapa perlu lagi saya harus hadir? Tapi saya pikir begini, karena job desk kembali, saya baca di TNT tanggung jawab saya, ya roti itu harus saya makan, saya harus datang juga begitu. Saya ambil komitmen itu Pak, begitu. Nah ini memang kita tidak sama, tapi mari kita belajar
itu saya belajar kompetensinya itu tadi, kompeten itu, attitude itu gitu loh. Selalu kita diperhadapkan di dalam pertemuan gereja, keluarga, itu keputusan terakhir di full gospel kan. Kalau semua tek enggak ada, adanya di full gospel ya sudah ke full gospel. Begitu. Selama ini kan begitu. Tapi saya tidak begitu. Konvensi saya ditunjuk jadi ketua panitia waktu itu 1 Juli ulang tahun saya, Pak. Anak saya masih kecil. Nah, saya pulangkan itu istri saya ke Temanggung, Jawa Tengah. Ke orang tuanya gitu. Itu kelihatannya miris tapi tidak begitu. Bagi kita kehidupan suami istri itu enggak, karena dia tahu suaminya seperti itu begitu. Memang karena saya dipilih. Ya roti yang saya harus makan begitu loh. Begitu. Oke, Pak Leho. Tapi kan satu sisi tadi Pak Leho bilang kalau di full gospel itu pelayanannya tanpa ada CP-nya pun bisa berjalan. Ya dong. Apakah tanpa Pak Leho nggak ada di konvensi itu, konvensi nggak berjalan? Kenapa harus mengorbankan keluarga? Maksud saya gitu. Jadi jangan terbalik-balik, jadi baru pusing gitu. Gini Pak, itu refleksi di diri saya atas pertanggungjawab saya kepada organisasi ini, gitu aja. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke masing-masing kita. Maksud saya seperti itu, saya berbuat seperti itu begitu. Nah, memang kita tidak sama, tapi kita sama-sama mau belajar, tapi saya mengajar itu bukan mengajar seperti frontal seperti saya, enggak gitu. Waktu saya jadi CP, Pak Heri, saya tidak pernah tidak akan hadir, Pak. Saya ulang tahun pun harus digeser itu. Kita Jumat, kita makan-makannya Sabtu. Istri saya ulang tahun digeser semua itu, Pak. Dan tidak ada satu kemarahan, kebencian di situ. Begitu. Karena kita ya itu saya itu, Pak, gitu. Saya itu tidak pernah tidak hadir. Hobi saya apa? Kalau Jumat ada gathering produk yang harus menambah wawasan saya tinggal itu semua, begitu. Karena saya tahu saya CP. Jangan sampai seperti itu. Attitude itu saya mau bangun di dalam diri saya, gitu. Ada sampai Ardi itu tadi ada apa di dalam fellowship itu Jumat itu sudah ditentukan doa pembukaan siapa, visi misi apa. Hari hanya loh yang membawakan visi misi itu tidak datang, Pak. Tidak memberi kabar juga gitu loh di dalam chapter. Bagaimana? Apa kita ya nggak apa-apa, semua nggak apa-apa, tapi saya ngelihatnya itu waduh gitu loh. Waduh aja. Nggak bisa ngomong. Gitu kira-kira. Mari Pak Agus Manta. Jangan mencobai tapi. Enggak. Di penghujung ya. Pak, saya tuh pertama kali kenal FGV ya. Kagum dengan Panjinya. His banner over us is love. Ini satu slogan yang sangat menarik waktu pertama kali saya tahu FGV ini. Dan ini justru Panjinya ini, ya kalau dikatakan Panji itu adalah lambang ya, kebesaran gitu. Dan kebanggaan sebuah organisasi atau negara atau pedoman hidup. Kalau di peperangan ini adalah titik pusat kekuatan suatu pasukan gitu ya, Panji. Tapi sangat jarang justru Panji ini dibicarakan atau diajarkan atau trainingkan gitu. Seolah-olah kita udah mahir semua nih gitu. Padahal Panji ini berperan banget gitu ya. Jadi pertanyaannya mengapa gitu?
Panji ini tidak pernah dikumandangkan. Ya, terutama siang hari inilah ya, pagi sampai siang ini ya. Itu, Pak. Gitu. Ya. Iya, pertanyaan itu aja. Jadi berarti keempat narasumber aja ya gitu. itu aja, terima kasih. Kalau itu ya tetap tanggung jawabnya direkturnya. Pak Johan mau nyuruh apa mau tugaskan siapa? Ya Pak John. Ada 3 hal yang akan tinggal tetap. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terlebih besar diantaranya adalah kasih. Kasih bukan sekedar perbuatan, tapi kasih adalah pribadi. Karena dikatakan Allah itu adalah kasih. Betul sekali, hebat sekali fellowship ini, karena Panji itu adalah sesuatu yang paling kita tinggikan. Saya sebenarnya ada kirim satu materi dasar tentang apa itu FGB MFI, apa visinya, apa misinya. Dan di situ kita memang buat bahwa Panji FGB MFI, dan itu memang dibuat di dalam anggaran dasar, kebetulan saya salah satu yang menyusunnya, bahwa Panji FGB MFI itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu teman-teman tepat sekali, mungkin di sesi yang lain, itu bisa kita sampaikan teman-teman. Karena apa? Karena kita belum mengenal exactly apa itu kasih. Karena gini teman-teman, kalau kita memberi diri kita dibakar pun, kalau kita tidak memiliki kasih, maka kita sama dengan tong yang berbunyi, yang bergemerincing. Lalu di situ kita akan mengerti apa itu kasih. Dan saya sudah mencoba mendalaminya teman-teman, dan kita memang pun harus mendalaminya, bahwa kasih itu sebenarnya adalah pribadi. Apa itu kasih? Inilah kasih itu katanya, kata firman. Bukan kamu yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kamu. Bagaimana kasih itu dinyatakan? Yaitu dengan dia mengorbankan anaknya. Itulah kasih. Allah adalah kasih. Tapi kasih itu perlu diwujudkan, diperbuat. Dan itulah tujuan daripada Yesus datang ke muka bumi ini. Dia korbankan anaknya. Dirinya sendiri dia korbankan demi kita teman-teman sekalian. Dan kasih ini menutupi banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali dosa. Hanya kasihlah yang menutupi dosa dan pelanggaran kita. Dan betul, sesungguhnya di FGB MFI yang paling tinggi adalah kasih. Karena dia adalah Allah sendiri. Menjawab ya, nanti kapan-kapan kita ada sesi khusus untuk His banner over us is love. Yes. Tapi praktisnya Pak Agus Manta, 4 poin tadi itu sudah saya sampaikan. Jadi poin yang pertama itu akan menimbulkan His banner over us is love. Menghidupi visi itu. Menghidupi visi itu sama dengan His banner over us. Seperti saya tadi melihat sakit itu, saya belajar. Saya punya belas kasihan untuk itu. Nah, tiap ketemu orang, sekarang itu kok seperti rindu untuk mendoakan dia. Dulu enggak pernah kepikir itu begitulah. Nah, ini poin agar chapter regional kuat itu 4 poin ini dibangun. Jadi harus member itu dia mengalami visi, dia harus mau juga menghidupi visi itu. Kalau dia cuma mengalami, dia akan egois. Egois artinya apa Pak? Keluarga saya sudah pulih, pekerjaan saya baik, saya sudah disembuhkan Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi buat orang lain masih belum begitu. Nah ini kita dibangun dari situ begitu. Pak Andrea Kili. Ya. Izin Pak. Ya. Kemarin saya sudah ngomong-ngomong dengan Pak John sama juga dengan Pak Yohan, tapi mungkin bisa diulangin lagi. Karena begini Pak, kita banyak bertanya, kenapa kita ada di full gospel? Dan kenapa orang bisa bertahan di full gospel sampai 30 tahun, 35 tahun? Ya, pasti ada sesuatu. Ya. Tapi kita perlu bertanya, kenapa orang meninggalkan full gospel? Mereka padahal udah senior, udah lama, tapi sangat
sayangkan mereka nggak finishing well di full gospel. Itu Pak John sudah kemarin sekilas sudah menerangkan, tapi mungkin yang lain-lain perlu tahu juga Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Andre. Silakan jawab. Iya, teman-teman pasti banyak alasan sebenarnya ya. Tentu nggak semua seperti yang saya mau sampaikan ini. Tapi ada satu yang saya simak teman-teman, benar-benar saya simak. Contohnya lah dikatakanlah tomang ya, ya kan fakta brutal ya, supaya bisa disajikan gitu. Kemana para seniornya? Saya pun tahu orang-orang si A, si B, si C itu kemana, ya kan? Salah satu teman-teman, tapi ini makanya saya bilang ini nggak selalu, tapi ada lagi ya ketersinggungan lah, apalah ini dan itu. Tapi ada satu hal yang orang-orang senior itu menilai bahwa full gospel itu dasar-dasar saja, cetek secara pemahamannya gitu ya. Jadi mereka tidak menemukan sesuatu yang bisa menumbuhkan pengenalan mereka, katakanlah demikian. Makanya balik lagi nggak mengenal fellowship ini dengan baik. Karena apa? Memang ada juga yang mengatakan begini, aduh di full gospel itu kan orang-orang biasa, jangan terlalu dalam gitu ya. Iya kan yang saya bilang, kadang-kadang kita terdistraksi. Saya sendiri pun terdistraksi gitu. Sampai saya menemukan apa yang ditulis oleh Demos Sakarian, dikatakan di dalam buku The Vision Intensified teman-teman. Chapter itu jangan dipukul rata. Ya, Tuhan katakan jelas sekali, aku tidak mau penyeragaman. Oke? Dikatakan begini, biarlah setiap tempat itu, setiap chapter itu berbeda. Ada yang fokus kepada pelayanan orang muda, ada pelayanan yang fokus kepada pengajaran dalam tanda petik, bukan doktrinal, ya kan, tapi pendalaman gitu ya, dan seterusnya. Artinya, teman-teman sekalian, kaya sekali itu chapter gitu. Nah, ketika para senior itu tidak mendapatkan sesuatu yang ini, mereka akan keluar. Mereka tidak mendapatkan sesuatu. Makanya ini menjadi tugas para ardi atau kita semua untuk melihat keperluan atau kepentingan daripada senior-senior yang yang tidak lagi ada di kita gitu. Jadi ini salah satu teman-teman yang supaya gini. Dari arti FGB MFI saja teman-teman, ada satu assignment yang sangat jelas buat kita gitu. Karena di chapter itu sebenarnya, itu adalah manifesto atau manifestasi bagaimana Tuhan mengerjakan mengubah kita di dalam pengenalan, di dalam roh kita, di chapter lah itu dielaborasi gitu kira-kira gitu ya. Dan kalau di chapter itu tidak ada kehidupan, orang akan meninggalkan gitu ya. Nah, jadi ini tugas kita ke depan. Makanya saya bilang teman-teman nanti tolong nanti cari tahu yang buku-buku yang disampaikan oleh Pak Leho. Kita memang akan memasuki masa-masa di mana pemahaman kita yang dulu nggak cukup untuk mendrive chapter ini masuk kepada masa-masa yang sudah dinamikanya sangat luar biasa teman-teman. Pengenalan kita yang dulu nggak cukup lagi untuk menghadapi masa-masa yang ke depan ini nggak main-main teman-teman. Benar-benar nggak main-main, hati-hati. Kejahatan pun teman-teman, kejahatan itu sudah tiba kepada kematangannya untuk penghukuman. Hati-hati kita gitu ya. Makanya teman-teman, kalau kita semakin masuk kepada pengenalan akan Tuhan, kita dibukakan Tuhan akan sesuatu yang terjadi sebenarnya di masa-masa ini. Ingat ya, teman-teman, kejadian Yesus 2000 tahun yang lalu, bayangkan Allah sendiri melalui putranya turun ke muka bumi ini. Pada saat itu, orang kan belum kenal Yesus. Padahal Tuhan loh, anaknya loh datang. Semuanya terjadi biasa-biasa saja. Semua orang dia melihat, orang-orang melihat bahwa dia anak tukang kayu, anak daripada Yusuf. Padahal dia anak Allah.
Sama juga terjadi sekarang ini. Teman-teman, kita sudah memasuki masa apa yang dinubuatkan, apa yang sedang terjadi, ini sudah terjadi. Ngeri loh kalau secara kalau kita secara manusia ini pahlawan pun menangis untuk masuki masa-masa yang sebentar ini akan terjadi, teman-teman. Oleh sebab itu, kita mesti upgrade kompetensi kita, karakter kita, calling kita, upgrade, teman-teman. Oke, ini tantangannya. Makanya kami teaching and training maupun mengupgrade diri. Supaya ketika kita menyajikan, di chapter menyajikan apa yang perlu dan penting di hari-hari ini, orang nggak bisa nggak datang. Ya kalau memang mereka tidak datang karena panggilan yang lain, ya is okay gitu. Tapi memang kita mesti menyajikan menu di mana Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru, teman-teman. Yang tidak lazim. Saya gunakan istilah itu. Dan ini dipercayakan Tuhan kepada orang-orang awam. Orang-orang biasa yang nggak masuk hitungan sebenarnya. Ya kan? Tapi Tuhan izinkan orang-orang awam ini menyajikan sesuatu yang baru. Dan orang-orang akan berbondong-bondong. Sedikit waktu lagi, teman-teman. Persiapkanlah dirimu. Saya selalu katakan begini kepada diri saya. Tiba saatnya orang-orang akan berbondong-bondong untuk mengenal Tuhan. Pintu rumahmu akan dikedor orang-orang. Tolong doakan saya. Tolong terangkan kepada saya jalan. Pertanyaan saya, kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk masa-masa itu, apa yang kau mau sajikan kepada Tuhan? Nah, ini tantangan, teman-teman. Jadi mari teman-teman, ini kita akan memasuki masa-masa yang genting itu gitu. Tapi disitulah gelombang baru itu, kebangunan rohani itu akan terjadi, teman-teman. Orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Orang yang terkemudian akan menjadi orang yang terdahulu. Tapi janganlah itu kita itu orangnya. Tapi biarlah kita terus menjadi setia, teman-teman. 3, iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam kasih sudah include di dalamnya iman, pengharapan. Iya kan? Begitu juga, ada 30, ada 60, ada 100 kali ganda. Selalu dibagi 3. Ada anak-anak, ada orang muda, dan ada orang dewasa. 3 juga. Kita harus memasuki masa-masa yang dewasa. Begitu juga visi FGB MFI. Ada nubuatan, ada penglihatan, dan ada terobosan pewahyuan. Dan kita sudah memasuki fase yang terakhir, teman-teman. Aduh, saya nggak tahan lagi, teman-teman. Pak Leo, tadi ada satu pertanyaan yang tertulis, itu dari waktu kita juga sudah selesai, makanya itu mungkin yang terakhir ya teman-teman ya. Oh masih ada satu, terakhir ya Pak Jun ya, habis itu ya. Ini dulu Pak, satu dulu. Ini pertanyaan tertulis dulu Pak ya, setelah itu Bapak. Oke. Ini kayaknya buat Pak Dharma ini, atau apa. Baiknya sebuah komunitas terdiri dari member yang homogen. Secara income mirip-mirip. Usia mirip-mirip, hobi, bisnis mirip-mirip. Jika ada member yang berbeda jauh, misal secara income dan pola pikir jauh di bawah member lain, kita tahu bahwa orang ini perlu dibantu in this economy. Maksimal berapa banyak atau berapa persen yang baiknya dapat di-invite. Karena jika terlalu banyak, tentu atau kayaknya komunitas menjadi kurang nyaman. Dari Stephen Nexus. Jadi maksudnya pertanyaannya, prosentasinya berapa sih jarak itu supaya tidak mengganggu di dalam chapter? Mari Pak Dharma. Pak Dharma kan maha guru. Pak John berdiri, saya ikut berdiri deh. Ya. Kalau lihat pertanyaannya seperti itu ya begini. Kita kembali dulu ke dasar. Yes. Bahwasanya kita ada di chapter itu karena Roh Kudus yang mengundang kita. Ya. Jadi seseorang ada di dalam chapter itu bukan karena kita pilih. Ya, tapi memang Tuhan yang pilih dia untuk ada di dalam chapter. Kita nggak bisa menolak. Aturan main di dalam chapter itu ada. 1, dia punya Roh Kudus, artinya orang yang sudah hidup baru. 2, dia bayar membership fee-nya gitu.
Ya, jadi ada aturan-aturannya. Nah, tapi mengenai level-level ekonomi, belum lagi level pendidikan gitu kan, kita nggak bisa pilih itu kalau dia datang. Ya, jadi apakah kita tolak gitu ya? Tidak ada cara untuk menolak. Gitu. Jadi pernah ada satu orang bertanya begini, tapi Dar, dia kan begini, levelnya begini, gitu. Bahkan saya sendiri beranggapan sebetulnya di dalam satu chapter itu ya, jangan terlalu jauh levelnya. Ya, karena nanti akan terjadi kesulitan komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi dijawab. Ditanya itu kira-kira persentasinya itu Pak, terlalu jauhnya itu berapa? Wah, kalau dihitung persentase bagaimana saya ngitungnya, saya nggak tahu. saya nggak tahu gitu ya. Nah, saya kasih contoh gini, di dalam chapter saya sendiri di Thomas chapter, kalau Anda datang ke Thomas chapter, itu Anda bisa lihat nanti itu mengelompok orang. Ya. Terus level tuh, kelompok orang. Kenapa? Apakah itu baik dan tidak baik? Saya nggak tahu. Tapi ternyata kita bisa jalan bersama-sama dan selalu jalan bersama-sama dan nggak ada masalah. Gitu. Ya, jadi oleh sebab itu terus terang aja saya nggak bisa dan nggak berani menjawab, apalagi urusan persentase nggak berani. Yang satu KW-nya kelihatannya ada 2 triliun Dar, yang ini cuman cepet tiau gitu. Gimana nih, bisa nggak nih satu chapter gitu kan? Yang jadi pertanyaan, dia ini kenapa jadi ada dalam satu chapter gitu? Siapa yang suruh dia datang dalam satu chapter? Berani Anda usir kalau Tuhan yang suruh? Nah, kalau memang Anda berani ya silakan aja gitu ya. Kalau saya sih nggak berani gitu. Ya. Tapi kembali lagi gini loh bro, jangan nge-level orang dengan hal seperti itu. Ya. Jadi tadi yang saya bilang kan, kalau ada orang jangankan urusan ekonomi, ada orang yang nyebelin. Ya mungkin ya levelnya sih sama kita, mungkin ekonominya, pendidikannya, tapi orang ini nyebelin banget gitu ya. Dia ada terus sama kita gitu ya. Ini rasanya sih lebih baik ditendang aja deh ke chapter lain gitu ya. Tapi saya bilang begini, coba ya. Kalau itu ditendang orang itu, saya nomor 1 yang ditendang duluan. Karena saya juga dulu termasuk orang yang menyebalkan juga gitu ya. Tapi saya pikir-pikir gini ya. Berarti kan kalau orang itu ada di depan kita, itu kan ada campur tangan Tuhan, kenapa orang ini ada di depan kita? Apa maksud Tuhan gitu kan? Saya cuma mau kasih tahu begini, itu Anda dipercaya oleh Tuhan untuk membina orang ini. Amin. Karena Tuhan mau pakai orang ini di tempat lain mungkin kita nggak tahu, atau mungkin di tempat itu lagi. Anda mungkin disuruh membina orang ini, katakan kalau level 1 sampai 10, setelah itu dipindahkan ke tempat Pak Leho. Ya. Nomor 11 sampai 20 itu dipindahkan ke tempat Pak Agus. Kita nggak tahu. Gitu. Tapi ada pada kita saat ini, yaitu tugas kita lah mendidik. Ya, jadi kita nggak tahu. Buat saya nggak berani nge-level gitu, berapa persen gitu. Ya itu ya. Pak Leo, silakan. Oke, terima kasih. Karena gini, kenapa Pak Dharma nggak berani? Karena yang punya duit belum tentu juga suka memberi, ya kan? Nggak ada di sini maksudnya. Oke, pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Junaidi, saya dari Citra Garden Chapter. Saya masuk di Full Gospel itu sekitar tahun 90-an ya. Dan pernah menjadi chapter presiden pertama dan field rep. Sampai saat ini saya masih member di Citra Garden Chapter. Saya sangat berterima kasih sekali ya pada hari ini saya bisa menghadiri untuk yang teaching and training, terutama yang dibawakan oleh Pak Johan Darmawan, Pak John, Pak Dharma ya, terlebih lagi oleh Pak Budianto Leo. Jadi begini Pak, saya tadi sangat bukan terinspirasi, saya ternyata yang dipaparkan oleh Pak Leo itu menurut saya itu sangat benar sekali. Yang 4 hal itu yang harus diperhatikan. Yang saya sangat tergelitik itu adalah mengenai masalah kereta yang putus itu ya, gerbong yang putus itu Pak. Menurut saya dari pengalaman selama lebih dari 20, mungkin sekitar 30 tahun di Full Gospel Pak. Salah satunya mungkin itu Pak, karena gerbong yang terputus tadi Pak. Dan saya mengamati itu kurang lebih seperti itu ya. Artinya
dalam hal gerbong yang terputus itu mereka disebabkan oleh mungkin salah satunya mereka memang mengalami visi, tetapi mereka tidak menghidupi visi. Ini yang menurut saya Pak yang menyebabkan kenapa FGB MFI Indonesia makin tahun makin turun. Itu menurut pengamatan saya itu bisa saya salah. Yang kedua adalah tidak mempunyai kompetensi yang cukup. Sehingga jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur itu hanya sifatnya memasukkan orang, tetapi orang tersebut tidak mempunyai kompetensi di dalam menduduki jabatan tersebut, Pak. Itu menurut saya loh ya. Jadi tolong nanti dikoreksi. Jadi menurut saya kalau mau ke depan FGBMF ini maju, ya saya rasa mungkin dari top position dari national president beserta jajaran di bawahnya dalam memilih orang-orang di dalam posisi menduduki posisi tertentu, jangan hanya sekedar tunjuk, tapi juga di-assess orang tersebut apakah dia sudah mengalami 4 hal tersebut, apakah dia sudah misalnya mengalami visi dan juga menghidupi visi. Itu yang paling penting, Pak. Menurut saya ini yang menjadi permasalahan besar di FGB MFI. Mereka tidak menghidupi visi, mereka hanya mengalami. Karena apa? Wah, saya sudah diberkati, hidupku sudah semua istri keluargaku, tapi dia tidak menghidupi visi yang diberikan oleh Demo Sakarian. Menurut saya begitu, Pak. Kurang lebih mohon Bapak-bapak bisa menanggapi apa yang saya sampaikan. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih. Tidak. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Tidak ada tanggapan, itu adalah ungkapan apa yang Pak Junaidi dapat hari ini. Oke, kami bersyukur dapat masukan evaluasi ini. Satu hal saya kasih contoh supaya kita bukan hanya 30 tahun Pak Andre kita tahan di Full Gospel, bukan cuma 35 tahun kita tahan di Full Gospel, 10 tahun. Bagaimana untuk kita kuat di dalam Full Gospel? Mungkin Pak siapa? Pak Tony bisa maju ke depan, Pak Tony. Pak siapa? Pak Darius bisa maju ke depan. Pak Tony ini Tuhan Yesus. Pak Darius ini kenalan saya, teman saya. Di Full Gospel kalau kita mau tahan sampai hidup kita dipanggil Tuhan, kita lakukan ini aja. Saya bawa Pak Darius kepada Tuhan Yesus ini, diterima. Nah, ini aja kita lakukan. Jadi kita tidak akan pernah tidak bergairah, tidak pernah akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, enggak. Tapi kalau kita lakukan ini, Pak Darius ketemu Tuhan Yesus langsung, itu gairah kita itu untuk hadir terus di dalam fellowship itu ada terus begitu teman-teman. Nah ini yang harus kita lakukan terus. Jadi saya hari ini berterima kasih kepada Full Gospel karena Full Gospel ini adalah satu alat yang dipakai Tuhan untuk saya dapat memenuhi amanat agung Tuhan Yesus itu gitu loh. Kalau saya pribadi pelayanan sendiri, saya nggak berani melayani yang istrinya kehilangan itu, Pak. Tapi dengan adanya Full Gospel, itu Yohanes 6:27 mengatakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Nah itu Full Gospel membantu saya untuk memenuhi amanat agung itu. Saya bisa membawa Pak Darius kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, itu poin kita di Full Gospel. Sampai mati pun kita tidak mungkin. Karena visi Full Gospel apa teman-teman? Kan jiwa. Lalu visi hidup kita juga harus kita pahami. Tuhan itu mau kita apa? Jika kamu ada Roh Kudus, itu kamu akan menjadi saksiku. Di mana di Yerusalem, di dalam keluarga, tempat kerja, seluruh Yudea, Samaria, itu visi kita. Lalu visi Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Karena tambang batu baranya banyak di dunia. Karena emasnya banyak. Tuhan mau datang. Enggak.
Ya, anak manusia, Lukas tadi sudah disinggung Pak Johan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya saya ini begitu. Ini tiga ini sejalan enggak? Diri saya, visi saya, visi full gospel, visi Tuhan, itu semua sama. Kira-kira kita bisa keluar dari full gospel enggak? Enggak bisa keluar teman-teman, harusnya. Nah ada RD sudah lama keluar kayak Pak Andre Akili katakan, dia katakan begini ketemu dengan saya, Pak, kenapa sudah tidak melayani full gospel? Wes, aku gak cocok ambil visi ini full gospel. Saya heran. Untuk mencapai RD itu tidak bisa 10 tahun loh. Waktu saya jadi CP, saya sudah 7 tahun. Belum lagi field rep. Untuk mencapai RD itu butuh 10 tahun. Di dalam pelayanan 10 tahun dia bisa katakan, aku gak cocok ambil visi ini full gospel. Mati nih, ini rugi nih. 10 tahun saya sudah hitung berarti 100.000 kali 10 ditambah offering-offeringnya, tambah meal tiketnya, tambah buang waktu buat keluarga tadi Pak Dr. Heri. Gitu. Buang semua itu eman. Nah hari ini kita tahu itu, kalau kita lakukan itu, kita akan bergairah terus itu, akan semangat terus. Tuhan suruh kemanapun kita akan pergi. Karena jiwa-jiwa itu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.